Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix, yaitu berjudul All Quiet on the Western Front. Film ini bercerita tentang seorang bocah 17 tahun yang sangat antusias untuk ikut berperang bersama teman-teman sekolahnya. Namun saat peperangan dimulai, mental mereka dibuat ciut karena menyaksikan kekejaman perang yang sebenarnya. Yowis, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Berlatar belakang di Perang Dunia Pertama, film diawali dengan peperangan di sebuah parit antara Jerman melawan Perancis untuk merebut wilayah kekuasaan. Namun salah satu pasukan bernama Heinrich harus tewas. Setelah peperangan, para prajurit yang masih hidup mulai mengumpulkan mayat-mayat dari prajurit Jerman yang tewas, dan mereka mengambil seragamnya untuk dicuci dari noda darah dan dijahit kembali untuk diberikan ke pasukan baru selanjutnya. Scene pun berganti ke tokoh utama kita, seorang bocah berumur 17 tahun. Ia bernama Paul Braumer. Ia bersama teman-temannya sangat antusias untuk daftar menjadi prajurit, ikut berperang membela negaranya, yaitu Jerman. Paul mendaftar menjadi prajurit secara sembunyi-sembunyi dari orang tuanya. Bahkan ia memalsukan tanda tangan orang tuanya di formulir pendaftaran. Kemudian Paul bersama anak muda lainnya diberi motivasi oleh gurunya agar mereka semua semangat mengikuti perang. Sie werden sich als würdige Träger dieser Freunde, das sind Sie! Paul bersama teman-temannya akhirnya berhasil mendaftar, dan kali ini Paul mendapat seragam dari prajurit yang sudah tewas sebelumnya, yang bernama Heinrich. Mereka semua sangat antusias ikut berperang karena mereka beranggapan jika menjadi prajurit, cewek-cewek akan mendekat dan menganggap mereka keren. Paul bersama prajurit baru lainnya segera berangkat dengan latihan yang minim dan seragam bekas dari prajurit yang sudah tewas sebelumnya. Di tengah perjalanan, Paul bersama rombongan terpaksa harus berjalan karena truk tumpangan mereka harus dipakai untuk membawa prajurit yang terluka kembali ke markas. Rombongan prajurit sempat diserang oleh Perancis, namun serangan tersebut tak berlangsung lama dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke garda depan sebelah barat yang saat itu sedang berperang. Setelah sampai di parit, keadaan masih kacau, ditambah hujan yang sangat deras yang membuat beberapa prajurit harus menguras parit agar tidak banjir. Malamnya, Paul bersama temannya yang bernama Krop bertugas untuk berjaga. Namun, Paul melihat sesuatu yang bergerak di depannya dan langsung menembaknya. Tapi karena pantulan cahaya dari helmnya, Paul terkena tembakan di helmnya. Hal itu cukup beruntung. Kemudian pasukan Prancis menembakkan suar. Ternyata suar tersebut adalah tanda untuk mengebom parit Jerman dan membuat pasukan Jerman segera berlindung di dalam bunker. Di tengah serangan bom, salah satu teman Paul bernama Ludwig yang awalnya sangat antusias, mentalnya langsung dibuat hancur begitu mengetahui kejamnya peperangan dan ia minta ingin pulang. Namun serangan bom Prancis berhasil merobohkan bunker
dan Paul tak sempat keluar. Paginya, Paul berhasil selamat dan ditemukan oleh teman-temannya dalam tumpukan kayu. Setelah serangan semalam, banyak prajurit yang tewas, dan Paul disuruh mengumpulkan tanda pengenal dari para prajurit yang sudah tewas. Namun sayangnya ia menemukan Ludwig yang sudah meninggal dunia karena serangan semalam. Hal itu membuat Paul sangat sedih. Kemudian karena kelaparan, Paul dan seorang veteran perang bernama Kat pergi ke sebuah peternakan untuk mencari makanan. Tapi saat Kat masuk, ia ketahuan. Namun ia juga berhasil mendapatkan seekor angsa dan segera kabur sambil ditembaki. Sesampainya di camp, mereka segera memasak angsanya. Paul dan teman-temannya sangat senang sekali karena bisa makan daging di tengah peperangan yang sangat kejam ini. Du hast die ganz gestört. Mit dir? Ja, gut. Setelah makan, mereka bersantai dan saling berbincang merencanakan rencana mereka masing-masing jika perang telah usai. Tak lama kemudian, Kat mendapat surat dari istrinya. Kat yang tak bisa membaca minta tolong ke Paul untuk membacakan suratnya. Surat tersebut ternyata berisi surat cinta dari istri Kat agar ia kembali dengan selamat. Kemudian Paul bersama teman-temannya bertugas untuk patroli dan mereka mendapati beberapa mayat prajurit yang tubuhnya sudah hancur dan tersangkut di pohon karena ledakan. Mereka akhirnya sampai di gudang senjata, tapi mereka dibuat terkejut karena menemukan banyak prajurit Jerman yang tewas karena serangan gas beracun. Malamnya saat Paul tertidur, tiba-tiba mereka mendapat panggilan tugas jika akan terjadi gencatan senjata di parit. Mereka pun berbondong-bondong segera menuju parit, bersiap-siap untuk berperang. Di sisi lain, ketua delegasi Jerman bernama Matthias mencoba berdamai dengan pihak Prancis agar perang tak berlanjut. Karena mereka ini hanya berperang untuk merebut wilayah yang termasuk wilayah kecil, dan perebutan wilayah tersebut memakan banyak korban, prajurit maupun warga sipil. Pihak Prancis setuju, tapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi Jerman, dan perang akan berlanjut sampai Matthias sepakat dengan syarat-syarat Prancis. Matthias pun segera mengirim persyaratan Prancis ke petinggi Jerman, apakah disetujui atau tidak. Peperangan di garda depan akhirnya pecah. Para pasukan Jerman menyerang pasukan Perancis yang ada di seberang. Para pasukan Jerman yang sudah sampai di tempat musuh segera menghabisi semua prajurit Prancis sampai tak tersisa. Komm mit! Setelah semua pasukan Perancis dihabisi, Paul bersama teman-temannya mengambil makanan milik musuh dan juga memakannya, karena makanan tersebut termasuk langka pada saat perang. Namun kesenangan itu tak bertahan lama, karena bala bantuan Prancis datang menggunakan tank anti peluru. Para pasukan Jerman mencoba menembaki tank tersebut, namun itu sia-sia. Kedatangan tank tersebut membuat pasukan Jerman ketar-ketir dan memutuskan untuk mundur. Banyak prajurit Jerman yang mundur harus tewas karena ditembaki oleh tank Prancis dari belakang.
Paul yang akan mundur harus berpisah dengan satu temannya yang bernama Franz. Para pasukan Jerman yang masih ada di dalam parit juga harus tewas secara mengenaskan karena mereka dibakar oleh pasukan Perancis. Paul bersama Krop dan juga Kat berhasil menumbangkan satu tank Prancis dengan mengebom bagian dalam tank. Paul kemudian segera lari kembali ke parit. Sesampainya di parit, ia melihat Krop yang sudah terkepung pasukan Prancis dan akhirnya ia harus tewas dengan cara dibakar. Tak ada waktu untuk bersedih, ia segera lari sambil membawa peluru beserta perlengkapan lainnya. Namun ia harus berlindung ke dalam lubang karena serangan dari pesawat Prancis. Saat akan keluar, ia sudah terlambat karena pasukan Prancis sudah ada di sekitar lubang. Tak lama ada pasukan Prancis yang akan membunuh Paul. Dengan cepat, Paul langsung menusuk musuhnya sampai tak berdaya. Ia terus menunggu kepergian pasukan Prancis dan akhirnya Paul merasa bersalah karena melihat musuhnya yang sekarat di depannya. Namun pada akhirnya ia harus tewas karena banyak tusukan yang sudah ia terima. Setelah menunggu, Matias akhirnya mendapat pesan dari atasan untuk segera menandatangani perjanjian damai dengan Prancis. Matias dan rekan-rekannya yang sebagai wakil Jerman akhirnya menandatangani surat perdamaian, dan perjanjian tersebut berlaku pada tanggal 11 bulan 11 jam 11 pagi. Hal itu menandakan sebelum jam tersebut maka perang masih berlanjut. Dirasa area sudah aman, Paul segera kembali ke camp dengan banyak mayat-mayat di sekitarnya. Sesampainya di camp, semua orang sangat gembira karena mereka akan pulang bertemu keluarganya masing-masing. Paul yang ada di camp bertemu dengan temannya yang sempat berpisah bernama Jayden. Jayden terluka saat serangan di parit yang mengakibatkan kakinya terluka cukup parah. Jayden juga memberitahu jika Franz sudah tewas. Hal itu membuat Paul sangat sedih karena teman-teman sekolahnya sudah tewas semua. Ia kemudian pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Di sana ia bertemu Kat yang masih hidup dan mereka berdua pun segera mengambil makanan untuk mereka dan juga untuk Jayden. Saat asik makan, ternyata Jayden bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan garpu karena ia tak punya tujuan lain karena ia akan menjadi orang cacat. Paul dan Kat yang berusaha menolong tidak berhasil karena Jayden sudah kehabisan banyak darah. Paginya Kat merasa damai karena ia baru kali ini merasakan pagi yang sangat hening. Mereka berdua yang masih lapar pergi kembali ke rumah peternakan yang sebelumnya. Setelah sampai tujuan, giliran Paul yang mengambil makanan, sedangkan Kat akan mengawasi sekitar. Awalnya Paul mengambil telur angsa dengan sangat tenang. Namun sayangnya ia ketahuan oleh seorang bocil dan segera mengunci pintunya. Paul pun segera kabur sambil ditembaki oleh peternak dan mereka berdua akhirnya berhasil kabur. Dirasa aman, mereka berdua segera memakan telurnya secara mentah-mentah untuk mengganjal perut. Kat kemudian pergi ke dalam hutan untuk kencing. Namun tiba-tiba dari belakang bocil yang cepu tadi datang langsung menembak Kat hingga mengenai perutnya. Paul yang mendengar suara tembakan segera masuk ke hutan dan menolong Kat. Mereka berdua kemudian memutuskan kembali ke camp untuk mengobati Kat. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan rombongan prajurit Jerman. Namun rombongan tersebut tak mau berhenti meskipun Paul sudah meminta tolong. Paul pun dengan terpaksa menggendong Kat sampai ke camp. Sesampainya di camp, sang dokter bilang jika Kat sudah tewas keracunan karena peluru yang mengenai Kat sudah diberi racun. Lagi-lagi Paul harus kehilangan orang terdekatnya.
Kemudian sang jenderal mengumpulkan semua prajurit di lapangan. Ia memberitahu jika mereka harus berperang sekali lagi untuk merebut wilayah kekuasaan. Prajurit yang awalnya senang akan pulang menjadi sedih karena tak jadi pulang. Para prajurit lainnya mau tak mau harus berperang sekali lagi, karena jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Singkat cerita, pasukan Jerman diam-diam mendekati parit musuh. Namun musuh menyadari keberadaan mereka dan akhirnya peperangan pecah. Kali ini Paul harus berjuang sendirian karena ia tak kenal siapa-siapa lagi. Paul yang melihat satu prajurit muda segera menolongnya, dan akhirnya Paul bertarung dengan tangan kosong melawan satu prajurit Prancis. Paul awalnya sempat terpojok, tapi ia dengan cepat memukul kepala musuh dengan batu. Pertarungan masih berlanjut yang membuat mereka berdua masuk ke dalam bunker. Di dalam, Paul yang tak sadar akhirnya ditikam dari belakang hingga pisaunya menembus dadanya. Paul yang sekarat keluar dari bunker dan mendapati kedua belah pihak sudah berhenti berperang karena sudah jam 11 yang menandakan Jerman dan Prancis sudah berdamai. Scene pun berganti ke prajurit muda yang sebelumnya ditolong oleh Paul. Karena prajurit itu baru, ia disuruh untuk mengumpulkan tanda pengenal prajurit yang tewas, sama halnya seperti Paul. Saat menyusuri parit, ia bertemu dengan Paul yang sudah tewas karena jantungnya yang sudah tertusuk. Dan film pun berakhir dengan tewasnya Paul dan perdamaian berhasil diwujudkan. Ending yang sangat membagongkan. Itulah guys alur cerita film All Quiet on the Western Front. Film perang yang menunjukkan kita betapa kejamnya saat Perang Dunia ke-1 dulu. Jika kalian pecinta film perang, film ini pastinya wajib kalian tonton di Netflix. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.